kakaknya saya paling tua tiba-tiba hampir setiap hari itu kesurupan. Bahkan kesurupannya itu bukannya hanya satu makhluk, tapi pas saya tiduran begini tengah-tengah, saya kan tidur begini bang, selentang begini kan, ternyata dia ngikutin masuk kamar. Astagfirullahaladzim, itu bang sampai sekarang itu nggak pernah lupa saya. Dia di depan pintu kamar orang tua saya melototin saya sambil mau ngedeket. Pas dia mau ngedeket saya teriak, "Bapak!" Itu kita dibilangin gendro itu ternyata kiriman orang dari efek tanah kuburan itu, tanah santet kuburan itu. Setelah kita udah besar, Bang. Nah, dari situlah mulai awal-awal tiba-tiba banyak penyakit-penyakit aneh datang di keluarga. Entah nenek tiba-tiba sakit yang gak jelas, ibu tiba-tiba sakit. Bahkan bukan hanya penyakit di tubuh bang, tapi itu berdampak ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitro Sidik, masih dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya, gua sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gua mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa semangat lagi untuk memberikan video-video terbaik pastinya. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak pakai lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Bang Zia ya? Bang Zia. Oke Bang Zia, sebelumnya kita dari tim Timur Misteri berterima kasih Bang Zia udah mau berbagi ceritanya di sini nih. Ya, sama-sama. Oke Bang Zia, aktivitas sehari-hari apa nih Bang? Kita ngajar di sekolah, guru. Narasumber kita kali ini seorang guru nih yang jasanya sampai sekarang udah pasti luar biasa kalau buat seorang guru Bang. Dan juga kemarin belum lama Hari Guru Bang ya. Iya. Jadi kita mengucapkan apresiasi dan selamat Hari Guru juga buat guru kita ini. Selamat Hari Murid juga. Oke Bang Jia, di kesempatan hari ini Bang Jia mau cerita pengalaman di mana nih? Pengalaman keluarga gitu ya. Pengalaman keluarga yang pernah disantet tanah kuburan. Tapi tahan dulu Bang Zia. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih sama kelanjutan cerita dari narasumber ini. Tapi sebelum itu, sekali lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Zia bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman cerita misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau dan yang lainnya yang berbau-bau misteri, atau bercerita pengalamannya mau diangkat di channel Timur Misteri seperti Bang Jia ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Zia, panjangnya Muhammad Ziaul Haq. Tapi orang-orang sini biasa nyebut saya Bang Zia. Bang Zia. Bang Zia. Alhamdulillah pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai pengajar di suatu sekolah negeri SMP ya, SMP negeri gitu ya. Iya. SMP 24 gitu. Dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga Bang Ibnu. Jadi begini ceritanya Bang Ibnu. Iya Bang Zia. Alhamdulillah saya punya orang tua, almarhum bapak saya, sekarang udah almarhum tahun 2014 yang lalu. Beliau itu kebetulan di daerah kami di Bekasi ini, tepatnya di Kampung Pedurenan ya, beliau itu sebagai tokoh masyarakat, lebih detailnya tokoh agama lah gitu ya. Waktu itu sekitar tahun 2000 atau 1999,
kebetulan orang tua kami itu diamanahkan musola sama kakek kami gitu. Dan kebetulan bapak saya gitu yang merawat. Kemudian setelah bapak saya mengurus musola tersebut, ada rencana untuk pembangunan masjid. Untuk dibugar, karena apa? Karena kebetulan masjid di daerah kami itu, di sini itu agak jauh. Termasuk juga bapak saya, ya kan, dengan kesibukannya segala macam. Akhirnya apa? Dengan rempukan para tokoh-tokoh di sini, akhirnya dibangunlah masjid di musola itu. Sekitar tahun 2001 atau 2002 ya. Kala itu saya masih SD, MI ya, MI. Itu tuh kelas kurang lebih kelas 3 atau kelas 4 SD gitulah. Kan? Nah, kemudian setelah mulai pembangunan masjid itu, dari peralihan dari musola ke masjid, ya kan? Disitulah mulai bahasanya tuh ada yang hasud, aneh-aneh segala macam lah ya. Iya, segala macam dah tuh. Keluarga itu bener-bener ngalamin yang namanya keanehan, yang namanya hal-hal gaib, penyakit tiba-tiba datang, penyakit yang gak jelas, bahasa gitu kan. Ya mungkin bahasanya dari hasud manusia gitu kan ya, wajar ya Bang itu ya. Iya. Nah setelah itu bapak itu punya teman, salah satu teman itu. Beliau itu asli daripada daerah Jawa sana gitu kan, nggak sebut daerahnya kan. Beliau itu adalah seorang supranatural, praktisi. Nah, karena kebetulan ilmunya ini berbenturan dengan ilmu yang bapak pelajari sebelumnya gitu kan. Karena bapak basicnya emang ilmu agama gitu kan, dari kecil di pesantren gitu. Kemudian ketika temannya bapak ini menawarkan untuk diturunkan ilmu ke bapak ini menolak secara halus gitu. Nah, mulai dari situlah ada pergesekan, tiba-tiba keluarga ada yang sakit ya kan. Termasuk nenek, orang tua saya, ibu saya, bapak saya, semua keluarga saya yang di rumah ini gitu. Nah akhirnya apa? Setelah kejadian menolak untuk diberikan ilmu tersebut, akhirnya bapak saya mulai dari situlah tuh. Tiba-tiba kakak saya yang paling tua nih, kakak saya paling tua tiba-tiba hampir setiap hari itu kesurupan. Bahkan kesurupannya itu bukannya hanya satu makhluk gitu. Pernah suatu kejadian waktu itu ketika waktu SMP. Abang saya kelas 2 SMP kalau nggak salah waktu itu kan. Ketika tengah pelajaran sekolah tiba-tiba dia ngamuk. Ngamuk seperti macan itu kan. Ternyata dia kesurupan. Akhirnya apa? Orang tua saya ditelepon, dipanggil, ditengok akhirnya kan. Akhirnya abang saya diajak pulang. Ketika di rumah masih tetap ngamuk Bang. Masih tetap ngamuk. Setelah keluar yang ngamuknya kayak macan itu tiba-tiba beda lagi. Apa? Jin gagu. Nggak bisa ngomong Bang. Jadi kesurupannya cuma itu doang. Kemudian setelah itu setelah jin gagu itu hilang, keluar dari tubuhnya, beda lagi Bang. Ganti lagi. Kayak ronggeng. Sinden gitu. Sinden. Jadi nari gemulai, gimana lah, kayak ronggeng lah gitu kan. Kita tahu bagaimana ronggeng. Nah, itu salah satu contohnya tuh. Awal-awal pertama dapat serangan itu kan, dapat penyakit-penyakit yang aneh itu. Entah nenek tiba-tiba sakit yang gak jelas, ibu tiba-tiba sakit. Bahkan bukan hanya penyakit di tubuh Bang, tapi itu berdampak ekonomi. Di sekitar tahun 2004 atau 2005 waktu itu saya masih ingat Bang, masih ingat banget waktu itu. Ya Allah, bagaimana keluarga saya itu benar-benar susah buat ekonomi. Kenapa? Waktu itu saya sama keluarga bisa makan itu 2 hari sekali Bang. Karena apa? Karena konon katanya santet tanah kuburan ini sangat dahsyat, salah satunya untuk pemutus rezeki orang. Nah disitulah termasuk pekerjaan bapak saya tiba-tiba diberhentikan. Padahal bapak saya waktu itu mengajar di sekolah yang mana sekolah itu adalah pemiliknya kakaknya sendiri. Tiba-tiba diberhentikan tanpa sebab. Sampai segitunya Bang. Sampai segitunya.
Kemudian waktu itu bapak saya juga mengajar di satu sekolah SMP di daerah Jatiwaringin. Padahal sahabatnya sendiri bang ketika di Mesir waktu itu. Itu tiba-tiba dikeluarin tanpa sebab. Dan begitu pun tempat-tempat lainnya. Sampai sama sekali bapak saya nggak ada pekerjaan. Yang waktu itu ketika sudah mulai pembangunan masjid waktu itu kan. Banyak fitnah sana sini bang. Ada yang berkata, wah itu masjid nggak jadi-jadi dan nggak bakalan jadi. Karena apa? Karena uangnya cuma dipakai buat keluarga. Dan segala macam fitnah yang keluar. Itu ternyata efek daripada santet tanah kuburan itu bang. Nah, kemudian setelah itu benar kejadian gini bang. Waktu itu ini saya sendiri yang ngalamin bang ya. Saya sendiri ngalamin. Waktu itu ketika kalau nggak salah saya kelas 6 atau kelas 5 SD gitu. Ketika itu sekitar jam 12:30 malam. Saya terbangun dari tidur. Karena apa? Kan kita biasanya kalau kecil kalau ingin buang air kecil atau besar tengah malam, bisa kan kita bangunin orang tua, minta antar gitu kan. Nah itu yang saya alamin bang. Ketika jam 12:30 malam saya ingin buang air kecil waktu itu, nah saya iseng kan, kan karena masih kecil kan kita perasaan wah horor lah, takut lah segala macem gitu kan, namanya masih anak-anak. Kemudian saya bangun tuh, saya masuk ke ruang tamu. Biasanya kan karena bapak saya itu ada di situ biasanya. Dan emang kamar bapak saya pun ada di samping ruang tamu itu. Kemudian saya masuk, pas saya lihat dari pintu kamar saya, wah ternyata bapak saya di sana lagi ngerokok bang. Di ruang tamu saya itu gini bang. Jadi ini TV nih. Di sini ada kayak bangku gitu bang, di sudut. Gitu. Nah bapak saya itu posisinya yang saya lihat itu bapak saya itu di pojok itu di bangku. Ketika saya datang samperin, ya kan, saya datangin, karena bangun tidur kan, mata tuh masih agak buram-buram bang, ya belum jelas itu kan. Saya diri depan yang saya pikir tuh bapak saya ngomong, Pak, anterin dong kamar mandi. Saya sambil begini bang, Pak anterin kamar mandi dong, buang air kecil, mulus banget nih gitu. Sambil begini saya, tapi bapak saya diam aja bang, diam aja gitu kan, kenapa ini ya? Pas tiba-tiba saya udah kelar ngucek-ngucek mata, tiba-tiba segar kan mata. Pas saya lihat begini, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu bang nih, sampai merinding bang. Itu ternyata bukan bapak saya. Masya Allah, itu tubuhnya penuh sama bulu. Matanya merah besar, gede banget matanya bang. Tanduknya seperti kerbau. Terus rokoknya bang, mungkin segede lengan bayi kali bang, rokoknya bang. Terus kemudian setelah itu saya ngeliat, saya bangun kan, nggak bisa apa-apa tuh waktu itu. Begini bang, kayak nggak sadar, saya nggak inget apa-apa. Waktu itu kan masih kecil, kita belum ingat baca doa segala macam kan. Pas saya sadar baru, saya langsung muter badan masuk kamar bapak saya. Kebetulan kamar bapak saya samping ruangan tadi. Saya ketok, nggak dibuka-buka, saya ketok. Akhirnya saya dorong bang. Nah, saya dorong. Pas saya masuk kamar, bapak saya lagi tidur. Saya bangunin, bapak setan. Nggak bangun juga. Akhirnya apa? Kan ini bapak saya nih. Bapak saya di pinggir, kemudian ibu saya di pinggir kanan gitu kan. Saya langsung masuk ke tengah ya bang. Saking takutnya. Tapi pas saya tiduran begini tengah-tengah, saya kan tidur begini bang. Selentang begini kan. Ternyata dia ngikutin masuk kamar. Astagfirullahaladzim itu bang sampai sekarang itu nggak pernah lupa saya. Dia di depan pintu kamar orang tua saya melototin saya sambil mau ngedeket. Pas dia mau ngedeket saya teriak, bapak, kencang-kencang itu bang. Sampai satu rumah itu bangun. Pertama bangun bapak saya sama ibu saya kaget banget. Apa Jiang apa? Setan pak, setan. Setan apaan? Setan tanduk kebo. Nah, awal dari situlah saya nyebutnya setan itu setan tanduk kebo karena tanduknya kayak kebo, bang. Abang ngasih ngejulukan gitu. Ngasih julukan itu inisiatif saya sendiri karena spontan gitu kan. Setelah itu apa? Lampu semua dihidupin, lampu rumah karena kebetulan waktu itu gelap kan, dimatiin. Dihidupin, akhirnya apa? Bapak bangun dan bapak setelah itu langsung wudhu. Sebelumnya ini bang, bapak itu ngecek sono sini.
Nah, bapak itu fokus ke satu tempat, ke ruangan yang mana bapak itu naruh buku-bukunya, kitab-kitabnya, tempat dia sholat lah gitu kan. Setelah itu nggak lama kemudian bapak wudhu sholat di situ. Setelah sholat 2 rakaat, waktu itu sholat apa gitu nggak tahu saya kan, mungkin tahajud apa hajat gitu ya. Bikin air bang, bikin air minum, kemudian diminumin ke saya. Sisanya itu dicepret-cepretin bang, tau gini, percikin. Oh iya. Ya, di pojok-pojokan kamar itu. Ya Allah bang, setelah dipercikan air bang, astagfirullahaladzim saya. Itu keluarga kaget bang. Itu mohon maaf bang, kayak bunyi, mohon maaf ya, anjing yang keinjek mobil. Pernah kan kita ngedenger anjing gitu? Itu menggema suaranya bang, sampai keluarga ngedenger. Mendengar semua. Semua itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah setelah itu, alhamdulillah tuh saya nih nggak bisa tidur sampai pagi bang. Sampai 3 hari 3 malam tuh saya nggak berani tidur sendiri. Bayang itu. Dan setelah itu bapak bilang, udah nggak apa-apa Jia, itu mah cuma iseng. Itu yang disebut genderuwo. Ya itu emang, itu kita dibilangin genderuwo itu ternyata kiriman orang dari efek tanah kuburan itu, tanah santet kuburan itu, setelah kita udah besar bang. Jadi dulu bapak nggak nyebutnya santet, jadi itu mah makhluk usil bilangnya. Tapi bapak udah tahu sebelumnya. Kamu udah tahu itu. Nah itu bang salah satu daripada efek tanah kuburan itu, santet tanah kuburan. Terus apalagi bang, pernah waktu itu ini kejadian yang ngalamin nenek saya bang. Nenek saya waktu itu ketika tengah malam dia bangun pengen buang air kecil juga. Ketika dia buka pintu kamarnya, tiba-tiba depan kamarnya bang ada kuntilanak diri. Kuntilanak gede katanya bang, tingginya tuh ngelewatin pintu kamarnya, gede, rambutnya tuh ya Allah panjang banget, matanya hitam segala macam. Itu ketika bangun nenek buka pintu itu berhadapan gini bang, sampai apa ketika itu nenek teriak, Wardi, itu nama bapak saya bang, Wardi, pingsan nenek bang, pingsan. Nggak lama, setengah jam kemudian dibangunin, alhamdulillah bangun, sadar. Pas ketika bangun, astagfirullah, tiba-tiba begitu, astagfirullahaladzim. Mak, ngapa mak, kata bapak saya itu kan. Mak, kenapa mak? Tadi Wardi, tadi ada kuntilanak depan gua, ada kuntilanak. Gede, serem, rambutnya panjang, Masya Allah. Ketika itu langsung bapak biasa bikinin air gitu kan, bikin air doa segala macam. Setelah minum air doa, alhamdulillah tenang bang. Setelah tenang, baru dah nenek bisa cerita. Tadi Wardi, pas gue masuk keluar kamar mau ke kamar mandi, tiba-tiba pas gue buka pintu ada kuntilanak gede banget. Nah setelah gue teriak, gue nggak sadar tuh, tapi sekelebat dia pergi ke arah sana. Sana tuh ke arah dapur bang, ke arah dapur. Nah pokoknya setelah kejadian itu banyak sering kejadian bang. Nah itu salah satu dari efek santet tanah kuburan itu bang. Kiriman itu ya? Kiriman. Sebab gini bang, mungkin abang juga bisa nyari dah referensi di Google banyak bang. Di Google tentang tanah kuburan P lah, kita inisialnya P. Dari suatu daerah masih Jawa Barat gitu kan. Itu luar biasa dahsyatnya bang. Bahkan katanya itu sampai memutus rezeki orang yang disantet tanah kuburan tersebut sampai 7 turunan kalau tidak diangkat tanah kuburannya. Itu yang saya alami bang, keluarga. Kemudian ada lagi bang, ketika itu ini saya sendiri yang ngalamin bang. Emang apa ya, kebetulan bapak saya ini lahir hari Sabtu ya, Sabtu, dan saya juga anak bapak saya yang lahirnya sama itu saya bang, saya Sabtu juga. Jadi kalau dalam ilmu supranatural, hari Sabtu itu kan tanah ya, katanya tanah. Diciptakannya Allah menciptakan tanah. Jadi orang yang dilahirkan hari Sabtu itu sifatnya seperti tanah. Tanah itu apa? Dibutuhkan tapi diinjak-injak.
begitu kan? Statusnya itu Iya, tanah ya bang ya. tanah dibutuhkan manusia tapi Tapi diinjak-injak. Bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk gitu. Iya. Nah, dari semenjak kiriman santet tanah kuburan itu paling sering daripada anak bapak saya itu saya yang sering ngalamin bang. Pernah kejadian gini bang, suatu malam. Ketika waktu itu nenek saya meninggal bang. Nenek saya meninggal, kemudian waktu itu kan waktu 3 hari kalau nggak salah tuh. 3 harian nenek. 3 hari. 3 hari setelah nenek meninggal, itu kan biasa keluarga pada ngumpul tuh, ya kan? Tahlil gitu Iya, bang ya. karena kebetulan nenek saya tuh tinggal di rumah saya, gitu. Ketika itu saya baru bangun tidur sekitar jam 3 mau subuh kan. Mau kamar mandi ceritanya kan. Karena kebetulan keluarga juga di dapur lagi pada masak. Masak untuk orang yang sedang ngaji gitu kan. Tiba-tiba bang, ketika saya mau keluar kamar nih, astagfirullahaladzim bang, depan pintu kamar saya, mohon maaf bang, ada pocong. Itu pocong diri, cuman bukan menghadap saya, jadi belakangin saya gitu loh. Padahal lagi rame itu bang. Lagi rame posisinya bang. Cuman emang kamar saya itu agak jauh dari ramenya orang gitu kan. Saya kaget waktu itu. Cuman karena saya masih kecil ya belum paham ini apa ini gitu ya. Nah pas saya karena mata juga masih ini kan baru tidur. Itu apa sih itu? Kayak orang pakai ini loh. Kukusan nggak? Yang bisa buat nasi. Topi itu ya. Iya yang topi lancip gitu loh. ya. Iya. Ini ngapain orang diri pakai kukusan itu? Masih kecil waktu itu kan. Waktu itu kalau nggak salah kelas 1 apa 2 SMP gitu kan. Itu. Setelah itu saya nyamperin bapak saya. Nanya bapak saya. Pak, ono tadi depan kamar. Ngapain sih orang pakai kukusan? Buat masak nasi lancip-lancip sambil diri. Kukusan apaan? Ono. Akhirnya apa? Bapak saya penasaran datang. Pas lihat, astagfirullahaladzim. Bapak saya itu heran ya bang. Ketika bapak saya samperin ke situ, itu saya nggak ngelihat. Jadi yang saya lihat itu bapak saya ngomong sendiri. Itu loh. Ngomong sendiri bapak saya. Nah, itu salah satunya bang. Jadi banyak banget efek-efek negatif yang keluarga saya rasain, termasuk saya. Kebetulan paling banyak saya gitu kan. Juga waktu itu pernah bang. Ini bener dahsyat bang. Ini apa ya? Yang bikin saya sampai sekarang juga masih sedih hati bang. Salah satunya. Waktu itu teman bapak saya ada datang dari Banten ceritanya. Itu seorang haji, gelarnya haji. Katanya haji. Tapi heran. Kenapa setiap sholat Jumat nggak pernah sholat Jumat? Jadi ketika sholat Jumat ya sama bapak saya cuma nitipin uang. Haji, saya nitip uang sodako ya. Lah, ente nggak sholat? Saya sholat sini aja. Gitu. Kan aneh kan namanya. Nah suatu ketika dia itu diundang sama bapak saya. Apa tujuannya? Bapak saya minta bantuan bang. Atas teror-teror yang di rumah. Atas teror di rumah. Itu cerita singkatnya bang ya. Padahal kalau cerita sebelumnya banyak banget bang. Nah singkat cerita gini bang. Akhirnya apa? Dia ngebantuin, bantunya setiap malam zikir sama bapak saya, gunanya buat ngebentengin rumah sama keluarga dari santet itu kan. Karena dahsyat gitu. Akhirnya apa? Setelah 3 bulan kemudian, karena kebetulan orang itu, teman bapak saya itu tinggal di rumah saya. Dikasih tempat sama bapak saya kan. Tapi ternyata apa bang? Ternyata tanpa sepengetahuan bapak saya, orang ini malah punya niat jahat. Niat jahatnya itu bukannya karena dia bawa niat jelek dari kampungnya ke sini, bukan. Setelah di sini. Karena apa? Karena ilmunya yang dia bawa ke sini itu luntur sama santet yang ketika dia masuk sini bang. Sampai segitunya bang. Jadi ilmunya itu kalah. Ya Allah bang. Apa niat jeleknya bang? Dia pengen melet, nauzubillah, pengen melet ibu saya bang. Itu saya nyaksiin bang, bagaimana bapak saya muntah darah, bagaimana bapak saya waktu itu sampai gebrak-gebrak keramik gitu kan tempat dia habis sholat. Waktu itu kejadian habis sholat tahajud. Biasa bapak saya sekolah sholat tahajud itu depan pintu rumah di luar.
Dan Pak Haji itu temennya itu dia tidur di musola yang waktu itu musola masih proses jadi masjid kan, pembangunan kan. Nah itu ada ruangan di pojok gitu kan. Bisa kan tiap masjid ada ruangan sekretariat gitu. Sekretariat. Dia tinggal di situ bang. Bapak saya sholat di depan rumah. Kemudian kebetulan emang saya waktu itu kalau tidur sampai sekarang ini bang, saya itu punya penyakit insomnia bang. Susah tidur. Sampai sekarang nggak bisa tidur sore. Minimal banget saya tidur jam 12 atau lebih lah, jam 12 ke atas lah ya. Ke atas lah gitu kan. Waktu itu saya belum tidur, nonton TV gitu kan, jam 12 lewat. Saya kaget ketika bapak wah, saya ngintip dari jendela kan memang. Pas saya intip, wah, bapak saya, lah, itu bapak kenapa itu muntah darah? Saya ngeliatin ya bang. Itu waktu itu saya udah kelas 3 SMP bang. Wah, muntah darah bang, banyak itu. Pas lagi parah-parahnya muntah darah, tiba-tiba bapak saya kayak mukul mukul keramik. Gebrak. Pas mukul keramik bang, ya Allah, di depan rumah saya nih ya. Waktu itu kan ada kayak halaman. Halaman itu banyak pohonan. Nah itu ada pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 2 atau 3 meter. Pas ketika gebrak keramik itu pohon bang, abang setelah mau percaya atau enggak ya, itu bener-bener bang, pohon tiba-tiba kebakar kayak sambar petir bang, pohon kelapa. Itu bener bang. Ya Allah, kita ngeliat itu pohon bener-bener nyala kayak kebakar api. Kita takut bang, saya takut. Akhirnya apa? Saya masuk ke kamar ibu saya. Saya langsung, tolong. Ibu saya bangun, ngapa aja ngapa? Bapak muntah darah. Oh, pohon kebakar, kenapa pohon? Ibu saya keluarkan, astagfirullahaladzim. Ibu apa? Bapak saya langsung dibawa masuk sama ibu saya. Ibu saya kan teriak, tolong. Abang saya sempat bangun, tolong. Bapak saya digotong kan. Keadaan lemes tuh. Masih tidurin. Kemudian kita niatnya apa? Niatnya mau minta tolong sama temannya bapak, ya kan? Dia masih ada di situ tuh? Masih ada. Di malam itu? Di malam itu. Ternyata apa? Itu serangan dari teman bapaknya bang. Teman bapak saya itu. Apa? Mohon maaf bang. Ya, lewat santet juga. Karena pengen menguasain ibu saya. Nah kemudian abang saya tuh masuk rencana minta tolong sama teman bapak saya itu. Pas saya masuk ke masjid, dia udah tepar begini bang. Udah begitu. Itu sampai pagi bang. Yang nyadarin bapak saya. Iya. Pas disamperin udah pagi itu, samperin bapak saya. Saya ngeliatin ya kan sama keluarga bareng-bareng. Udah sadar, bapak saya ngomong begini. Udah Ji, bahasa Haji dah panggilnya. Udah Ji, gak usah macem-macem Dia langsung nunduk gini bang. Nunduk ya, gak ngomong apa-apa, nunduk. Sampai beberapa hari kemudian datang dia tuh. Datang ngobrol sama bapak saya. Ngomong begini. Ji, apin aneh ya? Aneh hilap. Ngomong begitu bang. Nggak lama begitu dia pamit pulang ke kampungnya, sampai sekarang gak pernah balik lagi. Kabarnya pun gak ada lagi. Itu bang. Nah, itu. Dan daripada tempaan santet tanah kuburan itu gini bang, kenapa sampai keluarga tuh ancur-ancuran, bener bang. Bahkan ekonomi hancur keluarga saya tuh, bener-bener hancur bang. Tanah ibu saya, tanah warisan ibu saya sampai dijualin buat apa? Buat bayar sekolah anak-anak bapak saya, termasuk saya, buat berobat. Cuma habis itu aja bang. Itu karena bener-bener efek itu. Nah dari situ pun awalnya bapak saya ini nggak ngerti sama sekali bang ilmu supranatural. Bapak saya bisa begitu karena kemana-mana ikhtiar ke kiai, ke habib. Nah setelah bapak saya tuh ziarah ke makam keramat Empang Bogor, ya kan. Kemudian tadi didatangi salah satu kuncian makam tersebut, Habib. Waktu itu saya lupa nama Habib apa gitu kan. Kemudian Habib itu tiba-tiba ngomong bang ke bapak saya. Itu bapak saya sebelum nggak pernah ketemu, nggak kenal, bahkan nggak pernah cerita masalah yang dihadapin sama bapak dan keluarga saya kan. Tiba-tiba ngomong begini,
Ji, ente kalau pengen ngelarin masalah ente, datangnya ke sana ikhtiarnya. Ke Kiai, daerah Jawa Tengah. Oh, jadi dari makam Rahmat Empang Bogor direkomendasiin itu ke Jawa Tengah. Nah, iya. Empang Bogor Habib Abdullah bin Sinatas ya. Oh iya, betul ya. Jadi direkomendasiin ke daerah Jawa Tengah. Dia ya direkomendasiin ke Jawa Tengah. Itu seorang kiai, beliau ahli hikmah. Beliau tuh masya Allah tidak berbicara kecuali ilmu, bang. Kata-katanya hikmah gitu. Akhirnya apa, singkat cerita, saya waktu itu ikut ke sana silaturahim kan. Ketika silaturahim akhirnya bapak ceritalah begini masalahnya gitu kan. Nah, setelah itu ya kan, setelah bapak cerita akhirnya apa, beliau kiai ngomong, Ji, ini ada orang yang nggak senang sama ente, orang yang sakit hati sama ente, bukannya cuma satu sebab. Satu, karena ente mau ngedirin masjid, nggak mau ngelihat ente maju. Pertama. Kedua, ente menolak diturunkan ilmunya. Akhirnya apa? Dia sakit hati. Jadi ente, rumah ente, tanah ente di rumah ente itu ditaruh atau ditanam yang namanya tanah kuburan. P di daerah Jawa Barat. Itu ditaruhnya kalau orang Sunda nyebutnya tepang juru. Tepang juru itu apa? Jadi sudut ketemu sudut. Jadi gini loh, segi empat nih. Sini. Tepang juru itu. Setiap sudutnya. Jadi bertemulah mereka gitu kan. Jadi magerin gitu. Iya, kayak magerin. Jadi kita dihalangin sama tanah kuburan itu. Nah, sekarang ikhtiarnya ente begini. Ente datang ke Cirebon. Nah, di situ ada satu kiai namanya Kiai ini. Ya. Beliau tuh emang yang suka mengobati hal tersebut. Spesialisnya lah ya? Spesialisnya. Singkat cerita nih bang ya. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian saya dan bapak saya keluarga datang ke sana. Kemudian apa bang? Setelah ngobrol-ngobrol konsultasi, akhirnya kata kiai tersebut, ente ini obatnya tanah kuburan ini, obatnya dengan tanah kuburan lagi. Yang dipakai untuk nyatet itu tanah kuburan salah satu tokoh lah gitu kan, tokoh zaman dulu, orang sakti gitu kan. Kuburan tokoh juga. Jadi pada zaman dulu itu ada orang sakti. Kemudian waktu itu kisahnya nih ya, sedikit ceritanya ya. Waktu itu dia saking saktinya, ini perempuan bang, perempuan nih, tokoh sakti ini. Kemudian dia saking saktinya membuat sayembara bang. Siapa yang bisa mengalahkanku akan aku jadikan suami. Akhirnya apa? Ada salah satu seorang wali namanya Syekh Magulung Sakti. Rambutnya panjang gak bisa digunting. Akhirnya apa? Singkat cerita dia ngalahin bang. Dia ngalahin, akhirnya menikah lah tuh. Nah, setelah menikah, singkat cerita lah meninggal kan ya, dikubur. Nah, beberapa zaman kemudian akhirnya tanah kuburan yang dipakai mengubur perempuan sakti ini disalahgunakan bang, buat santet. Karena saking dahsyatnya santet ini, bahkan sampai 7 turunan itu bakal hancur orang yang disantet pakai tanah kuburan itu. Obatnya dengan tanah kuburan orang yang dulu mengalahkannya. Gitu bang. Akhirnya apa? Ketika saya berobat di Cirebon sama kiai tersebut, dikasih tanah kuburan tersebut untuk netralisir tanah kuburan yang santet itu bang. Singkat cerita, kita pulang, kita jalanin ritual yang disuruh kan. Ente tanamin di setiap pojok ini gini. Nanti ente bakal kerasa. Ente baca ini sebelum mau baca segala macam lah. Saya nggak tahu kan itu. Akhirnya apa? Setelah itu disuruh sama kiainya waktu itu di setiap sudut dicanggul bang tanahnya. Nanti kalau ketemu sesuatu ambil, dibakar, dilarung. Dilarung itu dilebur, dihancurin, dibakar gitu. Nah, bener bang, ketemu. Ada pas lagi gali. Setiap sudut waktu itu kita gali, bapak yang gali sih, bukan saya. Gali. Itu kayak benda kecil dipocongin itu bang. Dibungkuskan kapan? Iya, gitu kan, bentuk kayak pocong. Pas dibuka isinya tanah sama bacaan-bacaan nggak jelas. Itu bener bang. Ya Allah, kita nyaksin tuh bang.
Akhirnya alhamdulillah setelah itu alhamdulillah kelar masalah tanah santet kuburan itu bang. Ceritanya doang singkat bang. Tapi kejadiannya dari tahun 2002 sampai sembuh-sembuhnya itu kurang lebih 2012-an lah. Kira 10 tahun bang. Itu ceritanya doang singkat bang. Perjalanannya Kenyataannya juga, Masya Allah panjang banget bang ya. Nah setelah itu alhamdulillah kelar. Kemudian beberapa bulan kemudian itu orang yang tadi mau menurunkan ilmunya ke bapak kemudian ditolak, datang bang. Kita sebelum mendengar kabar ini orang sakit-sakitan, bahkan yang tadi badannya bagus gitu kan, berisi, tiba-tiba kurus bang, sakit-sakitan. Kita dengar tuh. Nggak lama kemudian pas lebaran datang ke bapak, ya Allah, datang badan kurus bang, matanya celong, sujud di kaki bapak minta maaf. Cuman minta maaf, cuma bilang minta maaf doang, maafin saya gitu doang. Bapak udah paham. Iya. Ya. Akhirnya apa? Setelah itu alhamdulillah urusan santet tanah kuburan clear, beres. Alhamdulillah. Tapi dari situ bang, ternyata masih ada efek-efeknya bang, bahkan sampai sekarang. Ya. Tapi dari situ hikmahnya apa? Karena bapak saya sering ikhtiar ke sana sini, ke kiai, dari kiai ini dikasih amalan ini, dijalin sama bapak, puasa ini itu. Akhirnya apa? Bapak dengan sendirinya masuk ilmu, dengan sendiri menguasai ilmu hikmah. Faedahnya. Sampai setelah itu urusan tanah kuburan selesai, bapak saya setelahnya malah jadi suka ngobatin orang bang. Gitulah. Kalau bahasa kita ahli hikmah gitu kan. Iya. Bapak suka ngobatin ini santet. Bahkan gini bang, setelah itu luar biasa bang ya. Waktu itu saya punya teman bang di daerah Cibubur. Teman saya punya warung. Warungnya ini udah beberapa bulan sepi banget bang. Beda banget sama sampingnya, padahal sebelahan. Sampingnya ramai banget, tapi dia sepi. Paling sehari cuma 1 atau 2 orang paling banyak katanya. Ngobrol sama saya, curhat gitu kan. Curhat gini. Ada, yaudah, gini aja deh bro. Coba ente ikhtiar. Coba ngobrol sama bapak aneh dah. Mungkin bapak aneh ada solusi. Akhirnya singkat cerita di 1 hari betul bang. Silaturahim ke bapak. Kata bapak ini, wah ini mah nggak beres nih, warung ente ada yang jahilin nih, ada yang nutup lah gitu kan, secara goib. Akhirnya dicari sama bapak, alhamdulillah bang. Nah nggak lama itu, seminggu kemudian, waktu itu hari Kamis bang, hari Kamis saya ngobrol sama bapak saya tuh bang, ngobrol sama bapak saya. Ternyata obrolan itu yang terakhir sekalinya bang, saya sama bapak saya. Hari Kamis kan kebetulan di masjid yang bapak saya dirikan itu ada pengajian ibu-ibu. Sebelum ngajar ngobrol sama saya begini bang. Semalam bapak lagi sholat tahajud, tiba-tiba ada kuntilanak ngetawain, malah nyamperin. Dulu sini ada pohon durian nih bang. Iya, sini ada pohon durian gede. Nah di situ emang ada tempatnya kuntilanak dulu sini nih. Sarangnya lah, bisa dibilang. Sarangnya, cuma sekarang udah tebang karena sering gangguin orang gitu kan. Bapak sholatnya di depan rumah tuh, situ kan. Tiba-tiba kuntilanak datang ketawain, gak berhenti ketawain, gitu kan. Singkat cerita, siangnya setelah cerita itu masuk johor. Bapak saya mau wudhu, sholat johor. Ketika wudhu di kamar mandi jatuh bang, jatuh nyesek, nggak sadar diri, dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit jam 8, ingat banget saya bang, jam 8.00 malam, ba'da isya malam Jumat. Itu saya nyaksiin tuh bang, bapak saya meninggal bang. Bapak saya meninggal. Itu sebelum meninggal saya ingat amalan bapak saya kan emang itu ayat 7 namanya, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, dan seterusnya. Itu bapak sebelum meninggal baca itu, karena ayat itu ayat amalan bapak untuk menangkal gaib. Akhirnya bapak saya meninggal bang. Setelah bapak saya meninggal, tahlilan tuh kan segala macam sampai 7 hari. Mulai dari 7 hari ini bang, itu ya Allah bang, di atas rumah jeder, kayak durian jatuh gitu kan, jeder. Kaget semua jamaah, itu ngedengar semua jamaah. Pas dilihat, itu genteng nggak ada yang hancur, nggak ada apa-apa.
yang mungkin positif lah, mungkin kucing jatuh bagaimana kan. Itu tahlilan bapak 7 hari. Nah kemudian singkat cerita lah kan, setelah 7 hari itu mulai dah ibu saya sakit bang. Ibu saya sakit-sakitan sampai pindah-pindah rumah sakit, tapi penyakitnya nggak ketahuan, bahkan diagnosanya beda-beda setiap rumah sakit. Akhirnya apa, singkat cerita setelah 40 hari akhirnya apa tuh, kita kan keluarga bingung ya, ibu sakit waktu itu bang, ibu sakit, adik saya sakit, bahkan abang saya nih ketika ngedengar orang haji, orang azan marah-marah, diusir orang haji bang. Panas, sakit, berhenti lu pada ngaji. Ternyata apa, itu efek dari santet tanah kuburan tadi, efeknya masih ada. Jadi makhluk-makhluk yang dikirimin itu masih ada yang tertanam sampai sekarang bang. Sekarang akhirnya apa, dulu saya pernah berobat kemana-mana lah, berobat cerita. Akhirnya apa, berobat itu bang, hasilnya belum kelihatan. Bang rokok dulu bang ya? Iya bang, rokok. Saya temenin kalau gitu ya. Sampai kebetulan saya punya guru ngaji, beliau tuh ajengan gitu kan, kiai gitu lah. Saya dikasih amalan namanya hijib nasor bang. Hijib nasor. Sama waktu itu tuh ayat apa saya lupa gitu kan. Pokoknya hijib juga lah gitu kan. Akhirnya saya amalin. Saya ngamalinnya di kamar yang biasa bapak saya pakai buat zikir, sholat segala macam itu kan, di kamar kitab-kitab. Pas saya ngamalin bang, kan di salah satu kalimat ada bacaan begini bang, Allahumma la tusallitna alaina bizunubina gitu bang. Kalau nggak salah begitu, saya lupa kan. Pas baca itu tiba-tiba, itu kan kamar itu samping dapur bang, temboknya gitu kan. Tiba-tiba kayak ada suara rak dihancurin, dirobohin, gobung, piring pecah. Bener itu bener pecah bener bang, gobung. Wah saya pikir nih, wah udah nggak beres nih, Saya lanjutin bang, saya makin keras bacanya, lanjutin. Ibu saya teriak, dan herannya bang, yang ngedenger itu cuma saya dan ibu saya doang. Ibu saya sampai bangun, sampai nangis istighfar, astagfirullah, apa dia. Saya lanjutin, saya makin keras bacanya, tiba-tiba tembok dapur, duk, Oh, dia mukul-mukul. kayak orang dipukul-pukul kan, duk, astagfirullah. Lah saya kan bang, jujur saya takut. Tapi takutnya itu takut saya harus berani nih. Sekalipun takut ngelawan, berani. Saya baca terus sampai bener tuh dapur bantrong, nggak berhenti bang, sampai baca kelar saya. Setelah kelar baca, ibu saya udah nggak kuat mungkin ya ngedengernya, akhirnya saya berhenti baca. Saya masuk ke dapur bang, astagfirullahaladzim, berantakan tuh dapur bang. Piring pecah, apa segala macam. Padahal nggak ada apa-apa bang, nggak ada kucing. Mungkin kalau ada kucing kita bisa positif gitu ya, kan, iya. Atau ada angin atau hujan, enggak bang. Cuaca normal. Waktu itu masih sore, jam 10 malam baru, ya kan. Nah dari situ tuh mulai bang, ya Allah itu saya yang namanya ngerasain tuh bang ya. Malah pernah gini bang, satu hari tuh gini. Ketika saya bangun tidur nih, ketika tidur, di dalam tidur saya mimpi bang, bapak saya datang. Di dalam mimpi bapak saya datang. Ya, ini bapak titipin 9 batu, itu batu cakep banget semuanya bang. Beda semua warnanya, nggak ada yang jelek, batu cakep lah pokoknya. 9 batu, satu lagi ada, cuman lu nyari sendiri. Itu saya bingung kan setelah bangun, ini maksudnya apa, mimpi ada artinya atau enggak. Tapi saya penasaran bang, nanya ke guru saya bilang begini, kamu itu udah dititipin ilmu sama bapak, cuman yang satu kamu harus ngaji lagi. Itu kata guru saya. Kemudian saya nanya ke guru yang lain, ini guru supranatural, kamu itu udah dititipin ilmu syariat, ilmu agama, udah diajarin sama bapak kamu. Kemudian ilmu hikmahnya kamu harus pelajarin. Macam-macam versi bang. Akhirnya apa?
Ada salah satu kiai ngomong begini bang, kamu itu sebenarnya karena kelahiran harinya sama-sama bapak, dan kebetulan bapak kamu ketika hidupnya itu ada jin muslim yang mendampingi, bahasanya hodam. Ketika bapak kamu udah nggak ada, dia bingung lari mau kemana nih. Dia berharap anak-anaknya ada yang siap Nurunin lah bang. nurunin. Akhirnya apa bang, setelah mimpi itu, waktu itu saya sering kejadian aneh bang. Hanya sering ngeliat ini ngeliat itu. Bahkan gini bang, ketika saya baru pulang waktu itu ngaji, kalau nggak salah jam 12 malam, itu sekitar 6 atau 5 bulan setelah bapak saya meninggal ya. Dan itu keluarga masih sakit-sakitan bang. Ibu saya di rumah sakit, adik saya habis dioperasi. Ketika saya pulang, di dapur, astagfirullahaladzim, gede, hitam, tingginya ngelewatin pintu bang. Jalan begini, ini kan pintu nih, pintu. Dia ngelewatin gini bang. Jadi saya ngeliat cuma di pintu doang. Astagfirullahaladzim. Saya langsung keluar, saya wudhu, tempat wudhu itu bang, masjid. Wudhu, saya masuk. Sebelum saya masuk, saya baca kulhu segala macam deh tuh, ayat kursi segala macam. Saya masuk ke dapur. Adanya di mana bang ternyata? Ternyata dia emang menetap di itu bang. Apun itu bang. Iya. Dan sampai sekarang masih ada. Kayaknya nggak usah diceritain juga itu bang. Ya. Karena di lokasi ini bang. Ini real di lokasi ini ya kita cerita ya. Makanya buat teman-teman semua nggak tahu rasanya nih ketika cerita di lokasi yang diceritakan, pasti rasanya dapat banget. Masih banyak sebenarnya bang ceritanya. Dan kejadian ini juga sampai saat ini masih ada dan Masih ada bang ya. Masih ada. Dan apa ya? Saya sebenarnya bukan orang yang peka terhadap begituan bang. Ya bahasanya bukan indigo lah atau pernah belajar itu. Saya nggak pernah bang. Cuman mungkin karena kalau kata guru-guru saya atau kata teman-temannya bapak yang supernatural juga, karena masih ada gen gitu kan. Iya. Nah ini boleh cerita lagi bang? Situ noni nggak apa-apa bang. Iya. Waktu itu saya sakit bang, parah sakit. Berapa hari tiba-tiba ngejoprak. Saya masuk rumah sakit tuh bang. Rumah sakit daerah Cibubur. Pas ketika di rumah sakit itu saya nggak ada penyakit tuh bang. 3 hari saya rumah sakit ya. Oh dirawat, sempat dirawat. Ketika nggak sadar saya bang. 2 hari 2 malam saya nggak sadar. Keluarga saya sampai nangis, udah pasrah waktu itu keluarga saya. Dalam nggak sadar itu bang, ini saya masih inget di otak saya nih. Itu saya kayak ada di ruangan kosong, gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada pepohonan, kayak nggak ada tanah juga. Yang saya injek tuh nggak tahu, kayak gelap aja. Kayak ruangan gelap gitu gelap, bang, ya. Gelap. Saya lari ke sana nggak ada apa-apa. Nah ternyata kata orang yang ngobatin saya, kalau bahasa supernatural, sukma saya terkunci bang. Sukma saya terkunci. Kenapa? Ini bukan karena dijahatin orang, karena hodam bapak saya menurun ke saya, kemudian saya nggak kuat. Gitu loh bang. Gitu. Jadi setelah kejadian itu sakit saya parah tuh, lama tuh. Akhirnya apa? Alhamdulillah sembuh dari salah satu kiai gitulah. Sampai sekarang, tapi efeknya juga bang, ya Allah sampai sekarang bang. Saya sering ngalamin gini bang, bahkan di masjid ini bang. Iya. Ini sekitar kejadian 2 tahun lalu lah, belum lama bang. Jadi ada pengajian bapak-bapak di masjid ini kan, udah meninggal bang, udah meninggal, almarhum gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Setelah 40 hari itu bang, itu saya lagi sholat. Kebetulan saya yang jadi imam sholat bang. Waktu itu saya baca surat Ibrahim ayat terakhir yang tahu anzalna hazal Quran gitu kan. Ketika baca itu saya tiba-tiba nangis bang. Nangis itu ayat pertama, rakaat pertama. Pas rakaat kedua saya jadi imam sholat maghrib waktu itu kan. Baca Al-Fatihah kan waladhdallin amin. Aminnya itu bang menggema kayak lagi sholat id. Amin. Ya, kayak serasa jamaah banyak gitu. Masya Allah bang, itu Masya Allah. Ini di masjid ini bang, yang sekarang kita lagi duduk nih. Iya, kita di halaman masjid ini bang ya. Iya, kita di halaman masjid nih. Amin, astagfirullahaladzim. Nyesak kita udah ada bang, ya Allah. Nggak kuat kita. Tadi kita niat mau ngelanjutin ayat, karena nggak kuat nyesaknya. Itu bang, akhirnya baca kulhu itu kan, kulhu. Itu nggak baca kulhu itu berapa menit kita bang. Kulhu Allahu ahad gitu. Allahu Akbar. Itu sampai selesai sholat, itu kita nangis bang, nangis.
Pas ketika salam, assalamualaikum, tiba-tiba pas ke kiri, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, itu kan ada jamaah yang udah meninggal bang. Allah, mudah-mudahan Allah ampuni ya. Itu beliau ada bang, pakai pakaian yang biasa suka ngaji. Itu ada bang, lagi nunduk ya begini. Tiba-tiba ketika lagi zikir gini bang, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya ya. Ngomong begini bang, ketika lagi saya zikir sholat itu saya zikir nggak kuat nangis bang. Bang Jia, saya kangen sama ngaji, tolong salamin buat jamaah yang lain. Nangis bang. Nggak kuat ngelanjutin zikir sholat, saya keluar bang, saya nangis. Istri saya, ibu saya tuh kaget, kenapa aja nangis, kenapa? Nggak cerita, kita nggak cerita tuh, akhirnya apa? Udahlah, akhirnya ke apa? Kita cerita ke anaknya betulan teman bang, cerita gini-gini. Tadinya anaknya badung banget bang, nggak mau ngaji sama sekali. Akhirnya setelah kita ceritain itu, sampai sekarang anaknya jadi rajin ke masjid bang. Alhamdulillah. Nangis itu bang. Nah, dari setelah itulah bang, itu saya nggak tahu kenapa saya ada perasaan yang aneh gitu di diri saya gitu bang. Sering ngalamin yang aneh-aneh. Bahkan gini, itu nggak lama kemudian itu ada orang yang ngasih keranda bang, disumbangin ke masjid lah. Kan karena kebetulan setelah bapak saya meninggal, saya jadi pengurus masjid bang, jadi DKM lah ya. ketua DKM gitu kan. Pada malam pertama kali keranda memakai gini bang, saya mimpi gini bang, ini udah ada keranda ya, mimpi gini bang, datang tuh orang tetangga ini, assalamualaikum Pak Ustadz, kan manggil Pak Ustadz gitu kalau hidupnya juga, assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz, besok saya minjem keranda ya. Di dalam mimpi loh bang. Oh iya silakan Pak, silakan. Bangun tidur pagi-pagi setelah subuh bang, setengah 6 tuh. Dapat kabar dari RT, innalillahi, Pak ini meninggal yang malam saya mimpiin. Astagfirullahaladzim, ini apa ini ya? Bener bang, pagi-paginya jam 6:30 keponakan almarhum itu, karena dia nggak punya anak, keponakan datang, assalamualaikum Ustadz, minjem keranda buat ini. Ya Allah, ini mimpi apa ya? Kenyataan. Itu pertama bang. Kedua, itu ketika itu kan keranda ini posisinya samping WC masjid bang. Waktu itu mohon maaf ya, saya lagi buang air ya, tengah malam jam 12:30 gitu kan. Ini kamar mandi, tembok, di samping tembok kamar mandi ini keranda taruh situ bang. Ruangan keranda itu. Mohon maaf bang, ketika saya dalam WC itu keranda gebrak, rame banget bang. Iya kan, rame banget. Kayak ada orang yang gebrak-gebrak gitu bang, kayak dorong-dorong. Pas saya keluar, nggak ada apa-apa. Saya masuk lagi nih, iya kan, masuk lagi ke WC lagi kan. Bunyi lagi bang, keluar nggak ada lagi, hilang, nggak ada apa-apa. Nah kan saya perasaan takut, ini apa ini ya. Saya masuk, udah tidur lah. Subuhnya ada kabar lagi bang, ibunya Pak RT sebelah, RT 05 meninggal bang. RT 01 ibunya meninggal. Ada lagi bang, yang kita heran itu ya, kejadian hampir sama bang. Ketika kita lagi di luar, saya lagi di luar tengah malam nih, jam 1-an atau jam 2 lah itu, ngopi lah gitu kan, baru pulang waktu itu ngopi di luar. Berarti kalau di luarnya tempat Bang Jia ini nongkrong, berarti di sini bang ya? Kadang di sini saya, kadang di sana. Saya biasanya kalau nongkrong malam tuh samping keranda, karena samping keranda tuh ada tempat duduk bikinan saya bang. Saya orang suka bikin iseng-iseng gitu kan, duduk ngopi di situ. Tiba-tiba keranda bersang kayak ada yang dimpukin kerikil, batu-batu koral gitu kan. Iya. Betul, ini apa ini? Tapi nggak ada apa bang, cuman rame, wah karena sebelum pernah kejadian begitu ya 2 kali kan. Jadi kita nebak siapa lagi yang meninggal ya. Ngasih isyarat gitu bang? Isyarat ya. Bener bang, besok siang itu jam 9-an ada orang kontrakan datang minjem keranda. Itu keranda itu baru beberapa doang bang. Tapi yang saya alami tentang keranda, kalau ada yang pakai itu pasti begitu bang. Hampir setiap di kampung Hampir ini setiap kalau ada yang pakai meninggal, keranda itu ngasih bunyi. Kalau nggak bunyi, kalau nggak mimpi gitu bang. Nah itu salah satu keranda itu. Ini salah satu keanehan yang saya alami setelah bapak saya meninggal tuh. Kemudian pernah lagi bang yang saya alami gini. Waktu itu saya kerja di daerah Condet.
condet itu kan ceritanya pindah kantor nih. Waktu itu saya kerja, tempat kerja saya pindah kantor. Nah kemudian saya datang ke kantor baru itu sama karyawan lain kan. Nah ketika masuk itu di perumahan sepi, baru jadi, ruko lantai 2 bang. Ya kan? Baru masuk, saya sholat sunnah bang. Bukannya sholat wajib, sholat sunnah. Kita mohon Allah lah, namanya tempat baru kan kita punya adab gitu kan. Nah tiba-tiba itu sore padahal bang habis asar, tiba-tiba ketika kita habis baca Fatihah, baca doa segala macam, ini di sebelum ruangan sholat ada pintu kaca. Kemudian ada bangku kayak rapat, meja bundar besar gitu bang. Tempat meeting gitu ya? Tempat meeting itu banyak bangku kan. Ketika setelah itu saya lihat begini apa? Astagfirullahaladzim. Perempuan bang, perempuan. Allah Akbar, itu mukanya pucat segala macam. Bodoh itu dah, udah saya menunduk doang. Saya baca Fatihah bang. Fatihah niatnya apa? Buat orang-orang yang pernah meninggal di sini atau ahli kubur sini gitu bang. Setelah saya baca itu alhamdulillah nggak kelihatan lagi bang. Setelah itu ternyata bang, saya pulang kan. Saya sama teman saya. Dan kebetulan teman saya indigo. Pas ketika saya datang, astagfirullahaladzim, ya itu lu bawa apaan? Apaan? Itu di belakang apaan? Lu miara kunti katanya. Wah Allah. Lah kita kaget kan bang ya, kita nggak tahu apa-apa, kita ngelihat juga enggak kan gitu kan, ngerasa juga enggak. Itu di belakang apaan? Kita kaget itu bang. Ngikut ya? Ternyata itu ngikut dari kantor yang tadi baru kita tempatin. Usut punya usut, ternyata ruko itu sebelum jadi ruko, sebelum jadi bangunan itu tempat kosong lah, gimana sih dulu kan. Ada orangnya berdiri di situ itu. Salah satunya itu. Nah sebenarnya nggak jahil bang, kenapa ngikutin kita dulu, kata temennya indigo itu kan, katanya seneng karena kita membacain Fatihah. Jadi buat teman-teman semua, ini ilmu ya, ilmu yang saya dapat dari guru saya juga. Ketika kita masuk ke tempat baru dimanapun itu, apalagi tempat yang pertama kali kita injak, minimal yang pertama kita ucapin salam buat sahibul wilayah. Kemudian kita doakan ahli kubur yang ada di kampung itu. Kita bukan musyrik kok. Kita mendoakan saudara kita yang muslim yang sudah meninggal. Iya. Itu salah satu adab kita bertamu ke daerah orang gitu kan. Nah alhamdulillah dari kejadian itu saya jadi mawas diri gitu loh bang. Oh ternyata doa kita sampai loh. Setelah kejadian itulah pokoknya setelah bapak saya meninggal, setelah apa yang keluarga alami itu, sampai sekarang saya nggak tahu, padahal saya nggak pernah belajar ilmu gituan dan saya nggak mendalami ilmu gituan. Paling saya cuma ngedenger sharing bicara ngobrol sama guru dah gitu ya mungkin itulah bang sedikit ceritanya. Kalau cerita terlalu banyak makan waktu juga ya, mudah-mudahan ada hikmahnya gitu. Sekali lagi saya berterima kasih nih Bang Gia udah mau berbagi ceritanya di Timur Misteri Ya, sama. Dan juga emang luar biasa sih bang ketika kita ngebahas sesuatu perjalanan misteri tapi di lokasi, kita bikin di lokasi yang abang ceritain ini. Emang luar biasa. Dari tadi juga saya merasakan keganjilan. Allah Akbar, ini salah satu buktinya. Saya dari tadi juga ngerasain banyak keganjilan bang di lokasi ini gitu ya. Mungkin salah satu, saya kan bertamu nih bang ke tempat Bang Zia ya. Mungkin dimanapun, kesimpulannya gitu, dimanapun kita bertamu ya kita harus punya etika lah. Entah itu sama sesuatu yang nyata, entah itu sama sesuatu yang gak nyata kan bang. Kayak Bang Zia tadi bilang, ketika kita di suatu daerah kita harus kirimin Fatihah segala macam, itu kan termasuk etika sama yang gak nyata kan gitu bang. Oke Bang Zia, saya banyak-banyak terima kasih Bang Zia udah mau bercerita di sini. Saya juga sebelumnya mau mendoakan untuk almarhum bapaknya Bang Zia, semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback sedikit nih bang dari cerita-cerita Bang Zia. Dari lagi ya. Siap. Dari semenjak Bang Zia ini mengalami bisa dibilang kiriman santet tanah kuburan bang. Iya. Dan sampai sekarang ini pun semenjak kematian almarhum masih ada ya bang ya?
Masih ada. Jadi meninggalnya almarhum masih ada Iya. dampak-dampaknya ya. Masih ada. Jadi hal-hal goibnya masih suka Iya. datang. Bang Gia juga masih suka ngerasain gitu. Iya. Dan kalau dibilang setelah kematian almarhum, mohon maaf sebelum Bang ya. Setelah kematian almarhum itu orang yang ngirimin ini Bang Giza tahu nih Bang. Tahu. Yang setelah minta maaf ternyata masih berkelanjutan gitu. Nah ternyata mungkin sahabatnya kali, sahabatnya Datang tuh Bang. berdekatan itu karena rumahnya berdekatan. Kalau dia udah minta maaf, kemudian selanjutnya itu setelah bapak meninggal, ini orang beda lagi yang ngirim. Cuman emang berdekatan rumahnya gitu kan. Jadi kita juga mendoakan lah Bang, kita ada baiknya kita mendoakan Bang ya. Iya. Jangan dijadikan ini suatu dendam, Iya. tapi kita balas dengan sesuatu doa Bang ya. Iya. Biar Allah lah yang membalas segala perbuatannya gitu, baik Iya, buruknya biar Allah yang ngasih balasannya Bang ya. Iya betul. Dan juga apapun yang sudah diceritakan sama Bang Gia, sekali lagi gua mengingatkan, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman semua atau memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan ini semua kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada Bang ya. Betul. Oke Bang Gia, mungkin itu aja yang bisa saya tanyain pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya berterima kasih Bang Gia udah mau bercerita. Mungkin sebelum kita tutup video ini, Bang Gia ada pesan-pesan nih Bang. Nah baik, buat teman-teman semua, mudah-mudahan dari cerita yang saya sampaikan bisa diambil pelajarannya untuk kita ke depannya. Dan juga pesan saya begini, hal gaib itu memang ada, bahkan salah satu yang wajib kita imani dalam ajaran Islam, termasuk Allah sendiri itu gaib gitu kan. Dan masalah gaib kita harus punya adab karena kita berdampingan dengan mereka. Salah satunya kita saling mendoakan ketika kita masuk ke tempat yang baru kita injak. Kedua, kita jangan lupa doa, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijauhkan dari hal-hal yang negatif baik dari gaib ataupun sesama manusia. Dan ketiga, jangan pernah putus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja Bang. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue persembahkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Gue akhiri video ini, gue Ibnu Fitro Siddiq. Saya Muhammad Ziaul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.